Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan part yang keempat. Nah, untuk part yang keempat ini, ya, kita akan sedikit mereview atau flashback, ya, eh, materi-materi yang telah kita pelajari di kelas 11 yang kemarin. Ya, seperti apa? Ada HTML, ya, ada form, ya. Kita coba dulu, ya. Kita sambil mengingat kembali mata pelajaran atau materi-materi dari kelas 11 yang dulu setelah dipelajari. Oke, langkah yang pertama silahkan buka aplikasi Visual Studio Code-nya. Oke, silahkan dibuka aplikasi Visual Studio Code-nya. Ya, ini masih loading. Karena walaupun kita nanti mempelajarinya PHP, ya, dengan bahasa pemrograman PHP, tapi tetap untuk performatannya kita menggunakan HTML, ya, walaupun kita sudah menggunakan bahasa pemrograman PHP. Jadi HTML tetap digunakan, ya, karena kaitannya tampilan, kaitannya susunan menu-menunya juga menggunakan HTML, ya. Oke, ini masih loading. Oke, harapannya teman-teman semua bisa mengikuti dengan baik, ya, dengan lancar. Oke, kalau sudah terbuka seperti ini, ya, kalau sudah terbuka seperti ini, ya, oke, kita buat file baru, ya. Pada menu file kita klik new file untuk membuat file baru, ya. Oke, kemudian, ya, kita pilih bahasa yang digunakan, ya. Karena kita menggunakan untuk bahasa penulisannya HTML, berarti kita pilih HTML di bagian atas ini, ya. Kalau nggak ada, ya, kalau di sini nggak ada, kita bisa cari di bawah, kanan bawah, diklik. Nah, kemudian ketikkan HTML. Oke, ya. Oke, kita coba belajar mengenai HTML kembali, ya. Masih ingat untuk susunan HTML itu bagaimana? Masih ingatkah? Ya, semoga masih ingat, ya. HTML. Nah, kelebihannya menggunakan Visual Studio Code, ya, itu bisa auto complete, ya. Ya, memang ada beberapa aplikasi editor lain juga sama. Tapi untuk dibanding dengan Notepad++, ya, kalau ini bisa langsung keluar, ya. Jadi ketika kita membuka tag yang ada pembukanya, itu bisa langsung ada penutupnya, yaitu /html. Nah, ini HTML kemudian /html, kita enter tengah-tengahnya. Oke, kemudian head, enter, kita kasih title, ya, misal pertemuan 2 review HTML, review HTML. Setelah /head, ya, kasih body. Oke, nah ini langsung ada tutupnya, ya, karena kita sudah menggunakan bahasa penulisannya HTML, ya. Oke, kemudian kita coba kasih apa, ya, kasih judul, ya. Masih ingat untuk membuat judul pakai apa? Nah, untuk membuat judul kita bisa pakai tag, ya, tag HTML berupa H, atau dalam bahasa Inggrisnya heading, ya. Nah, contoh kita pakai H1, ya, belajar kembali
Oke. Kemudian masih ingat untuk membuat paragraf di HTML pakai apa? Pakai tag P ya. Nah ini juga langsung akan ada penutupnya. Nah ini P. Misal ya, selamat datang di mata pelajaran web kelas 12 RPL. Kali ini kita agar tampilannya bisa warp text atau teksnya itu enggak geser ke kanan terus ya, enggak guys, kita bisa masuk ke menu view ya, menu view, kemudian pilih yang word warp ya, atau bisa menggunakan tombol shortcut Alt dan Z, Alt plus Z ya. Nah ini bedanya apa? Ketika kalau ini kita klik ya, misal kita panjang ya, akan turun ke bawah tanpa enter ya, karena kalau enter nanti bisa mempengaruhi tingkat eksekusi programnya ya. Coba bedakan kalau kita misal nggak pakai word warp, nah dia akan memanjang sampai ke kanan ya. Maka untuk efisiensi tampilannya ya, itu bisa kita gunakan word warp ya. Oke, kali ini kita akan belajar kembali membuat halaman web sederhana dengan menggunakan HTML ya. Oke. Nah setelah itu ya, coba simpan filenya ya di htdocs. Ingat ya, kita mulai sekarang untuk kelas 12 kita nyimpan filenya di folder exam ya, folder sum, kemudian htdocs ya. File, save. Nah cari ya, coba cari folder exam kalian di C atau di D ya, karena setiap komputer berbeda-beda tergantung waktu installnya tadi. Kayak tadi ya, kayak tadi ketika kalian installnya di C ya, berarti kita cari yang di C kemudian exam. Berhubung komputer saya menggunakan direktori D ya, maka di D. Nah ini exam, buka, kemudian htdocs, buka, cari folder htdocs, ada enggak? Nah ini ada ya, folder htdocs, buka ya. Karena saya udah membuat folder ya, ini web kelas 12, maka saya buka lagi di folder web kelas 12. Kalau belum bagaimana Pak? Kalau belum silahkan buat dulu, bisa menggunakan apa, tombol new folder di dialog box save ini. Kalau saya udah buat, ingat ya, untuk penamaan folder diusahakan hindari menggunakan spasi ya. Kalau nggak mau pakai spasi, nggak mau pakai underscore, pakai strip. Tapi kalau pakai spasi itu nanti ketika dijalankan ya, maka untuk tingkat kita ketelitian mengetahui kesalahannya agak susah. Maka kita pakai folder yang tanpa spasi ya. Contoh ini saya buat kemarin, web underscore 12. Oke, kita buka. Kita juga buat folder lagi ya, pertemuan 2. Nah ini misal ya, misal sudah masuk ke folder pertemuan 2. Jadi kita tadi melewati folder apa? Melewati folder exam, kemudian htdocs, kemudian web 12, kemudian pertemuan 2. Nah ini setelah masuk ke folder yang terakhir ya, kita bisa kasih nama filenya. Misal saya kasih coba belajar 1, review aja, review. Save as tipenya HTML karena kita tadi milihnya HTML.
Oke, silakan bisa di save. Nah, oke ya. Masih ingat cara menjalankannya? Nah, karena kita nyimpennya di htdocs ya, maka syarat yang pertama ya yang harus kita lakukan apa? Kita harus menjalankan Apache servernya atau server lokalnya ya. Berhubung kita menggunakan aplikasi SAM ya, maka silakan dijalankan aplikasi SAM-nya ya. Oke, sudah. Nah, wah hilang pak, tak usah khawatir ya. Ketika examnya tiba-tiba hilang, cari aja di notifikasi bawah. Nah ini di sini klik 2 kali. Nah, kalau belum run ya atau belum running, belum jalan, kita bisa tekan tombol start pada Apache dan tombol start pada MySQL. Tunggu sampai running. Nah, kalau running berarti ciri-cirinya warna merah, warna hijau ya, maaf ya, warna hijau. Dan di bawahnya ini ada lognya itu historinya running ya, MySQL running, Apache running. Kita bisa di close. Beda ya antara close dan ini quit ya. Kalau close ini hanya akan meminimize ke bawah, tapi kalau ke notifikasi ya, kalau minimize ke taskbar, tapi kalau close ke notifikasi area, tapi kalau quit berhenti jadi mati. Kita close saja. Oke, sudah ya. Kemudian kita buka web browsernya ya. Karena saya menggunakan Chrome ya, maka ini kita gunakan Chrome. Silakan. Baiklah, ketika sudah disimpan ya, kita bisa kembali mengeksekusinya atau menjalankan file yang telah kita buat sebelumnya. Masih ingat, kita bisa buka browser yang digunakan. Karena saya menggunakan Chrome ya, maka saya menjalankannya Chrome ya. Ingat ya, beda antara menjalankan file yang tersimpan di htdoc dan juga dengan yang manual biasa ya. Karena kalau menggunakan htdoc pastinya exam harus sudah jalan ya. Cek dulu examnya udah jalan belum. Udah jalan ya, udah jalan. Nah ini kalau udah jalan ya, udah running semua dua-duanya, maka kita mulai panggil localhost. Kemudian nama foldernya apa? Nama foldernya setelah folder htdocs ya. Htdocs-nya tidak usah diikutkan ya. Karena tadi saya membuatnya pakai folder web 12 dan juga berikutnya di dalamnya ada folder pertemuan 2, maka kita langsung ke web 12 slash folder pertemuan 2 slash nama file yang akan kita panggil, yaitu apa? review.html. Kemudian enter. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini kalau cuma diklik 2 kali, kalau HTML bisa, cuma kalau PHP tidak bisa ya. Maka kita gunakan cara melalui address bar ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke. Kalau nggak ada, kita cukupkan terlebih dahulu ya. Sampai jumpa di part berikutnya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.